Selamat datang di channel video saya. Dalam dua video saya sebelumnya, saya membahas tentang Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang ke-8. Ya. Ah, dari hasil apa yang dihasilkan oleh Ijtima Ulama ini menimbulkan reaksi yang beragam di publik Indonesia. Karena itu, pada kesempatan kali ini, tema pembicaraan kita itu adalah polemik tentang fatwa haram ucapan salam lintas agama. Namun sebelum membahas topik ini, jangan lupa terlebih dahulu untuk mengklik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan klik tombol like-nya. Sebagaimana diketahui, Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang ke-8 ini itu menghasilkan panduan hubungan antar umat beragama. Ya. Jadi dalam panduan tersebut setidaknya ada 3 poin penting. Ya. Yang pertama itu adalah prinsip hubungan antar umat beragama. Hal ini sudah kami bahas dalam video kami yang pertama. Dan yang kedua, tentang fikih toleransi dalam perayaan hari raya agama lain. Dan yang ketiga, dan yang menimbulkan polemik di Indonesia ini adalah fikih salam lintas agama. Ya. Nah, jadi kalau kita membaca butir-butir yang dihasilkan dari poin fikih salam lintas agama ini, kita menemukan setidaknya ada 3 hal penting yang mau dikatakan di sini. Kami merangkumnya menjadi tiga poin penting. Ya. Yang pertama, salam lintas agama oleh umat Islam hukumnya haram. Jadi kami kasih contoh. Ya, kami kasih contoh, misalnya kalau dalam upacara forum bersama itu ada umat Islam, ada tokoh Islam menyampaikan kata sambutan, lalu dia mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan lain sebagainya. Itu menurut Ijtima Ulama adalah haram. Ya. Dan yang kedua, ya, dikatakan bahwa praktek yang selama ini seperti yang saya katakan tadi, itu bagi Ijtima Ulama itu bukanlah toleransi atau moderasi beragama yang dibenarkan oleh Islam. Ya, jadi artinya itu salah. Maka itu diharamkan. Nah, yang dibenarkan, ya, dan yang dibenarkan itu menurut Ijtima Ulama bagi umat Islam kalau hadir dalam forum itu dan menyampaikan kata sambutan, maka dia harus mengatakan Assalamualaikum atau selamat pagi atau selamat siang atau selamat malam, disesuaikan dengan situasinya. Nah, jadi ini yang dihasilkan yang oleh fikih Ijtima Ulama terkait fikih salam lintas agama. Perlu diketahui bahwa acara Ijtima Ulama ini itu dihadiri oleh 654 peserta yang terdiri dari pimpinan lembaga fatwa Ormas Islam, pimpinan Komisi Fatwa MUI se-Indonesia, pimpinan pesantren tinggi ilmu-ilmu fikih, pimpinan Fakultas Syariah Perguruan Tinggi Islam, wakil lembaga fatwa negara-negara ASEAN ya dan Timur Tengah, para cendekiawan Islam dan ahli hukum Islam. Ya. Di sini saya mau menyampaikan satu hal ya kepada orang yang sering mengkritik video-video kami terkait kajian kami tentang Islam. Mereka mengatakan bahwa kami itu tidak paham bahasa Arab.
ya, harus belajar bahasa Arab. Nah, terkait dengan hal ini, ya, terkait dengan hasil ijtima ulama ini, apakah mereka-mereka ini juga mau mengatakan bahwa para ulama itu tidak paham bahasa Arab, ya? Jadi yang hadir dalam acara ijtima ulama ini adalah para ulama, orang yang paham tentang ajaran agamanya, bahkan terkait dengan fikih, ya. Jadi bukan orang sembarangan, bukan orang kaleng-kaleng. Jadi apa yang disampaikan ini itu merupakan ajaran Islam. Ya, itu ajaran Islam. Karena mereka melahirkan itu dari dasarnya, dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan hadis. Saya yakin, ya. Tetapi sangat disayangkan, ya, sangat disayangkan bahwa apa yang dihasilkan ini itu diprotes, ya, diprotes keras oleh beberapa tokoh Islam dan juga Kemenak, ya. Ada yang mengatakan bubarkan saja MUI, atau ada yang terang-terangan tidak usah diikuti fatwa MUI tersebut. Loh, ini ulama kalian yang sudah menghasilkan panduan, pedoman, hubungan antar umat beragama. Dan apa yang mereka hasilkan itu hasil dari kajian ilmu-ilmu agama Islam, kajian dari Al-Quran dan hadis. Tetapi kenapa diprotes? Itu. Apakah ulama ini tidak paham bahasa Arab? Apakah para ulama yang hadir itu tidak paham soal agama Islam? Ya. Jadi apa yang dihasilkan oleh ijtima ulama itu adalah murni ajaran Islam, dan itu mau menggambarkan tentang Islam yang sebenarnya. Itu. Nah, terkait tentang protes-protes yang disuarakan ini oleh beberapa tokoh Islam atau dari Kemenak sendiri, saya menilainya kurang lebih sebagai berikut, ya. Bahwa apa yang dihasilkan oleh ijtima ulama ini itu murni berdasarkan ajaran agamanya. Apa yang mereka hasilkan ini itu bisa dikatakan merupakan hukum Islam. Sementara yang saya baca, yang saya dengar dari komentar-komentar para pemprotes ini, itu lebih menyuarakan soal logika masyarakat. Loh, kita kan bermasyarakat, ya harus apa dong? Menghargai kebersamaan. Di satu sisi saya melihat apa yang dikatakan oleh para pemprotes ini itu mau menyuarakan hukum sipil. Nah, jadi ini persoalan ini dihadapkan kepada umat Islam. Menjadi pertanyaan, menjadi tantangan bagi Anda, umat Islam. Apakah Anda mau mengikuti hukum Islam atau mau mengikuti hukum sipil? Akan terasa aneh jika Anda sebagai orang Islam tetapi tidak mengikuti ajaran agama Anda. Lebih baik Anda keluar saja, lebih baik Anda tanggalkan saja jubah Islam Anda itu. Demikianlah tanggapan kami terkait polemik tentang ijtima ulama, tentang salam lintas agama ini. Sekian dan terima kasih.